Ya guys, sekarang gue sudah ada di office-nya nih guys, yaitu office di Bos JJ Airbrush. Ya, tadi kan kita di produksi nih, yang lihat tameng windshield spion PCX. Nah, sekarang gue mau bincang-bincang nih dengan Bos JJ, karena gue juga udah lama banget nih nggak kesini ya. Kira-kira kurang lebih berapa tahun Bos? 1 tahun, 2 tahun ada ya? Lebih, hampir 2 tahun lah. Hampir corona ya, pas corona itu ya. Iya, udah lama banget pokoknya nggak kesini, dan pas kesini bener-bener banyak perubahan dari yang dulu masih ya belum ada tingkat dah ya produksinya ya. Sekarang udah tingkat berapa Bos? 3. Tuh tingkat 3, kaget kan. Sekarang gue mau bincang-bincang nih, kok bisa sih sesukses ini kan? Padahal masih muda loh ya. Kira-kira mau nambah istri nggak tuh Bos? Jangan. Oke Bos, nih kita mau bincang-bincang perjalanan hidup Bos. Awalnya gimana sih Bos kok bisa terjun ke dunia fiber gitu? Sebenarnya awalnya itu kita nggak main fiber, kita tahun 2006 kita fokusin airbrush, tapi itu udah mulai bener-bener usaha sendiri ya. Oh, iya. Sebelumnya kan kita ikut orang dari 98 kita udah mulai airbrush painting. Berapa tahun tuh? Ya kita dari di 98 ke 2006 berapa tahun tuh? Ya. Nah setelah itu kita baru usaha, kita airbrush sendiri. Ya masih di rumah petak lah waktu itu, kita ngontrak salah satu kontrakan kecil itu. Itu status masih karyawan nih? Dulu masih karyawan, tapi di rumah sambil nyambi usaha. Habis itu saya memutuskan untuk resign 2006 itu. Di 2006 akhirnya di situ ngontrak 1 tahun, pindah lagi karena saya airbrush 1 tahun tuh orderan cukup lumayan. Nah, setelah itu saya nyari tempat yang lebih besar lagi di pinggir jalan raya. Terus kalau boleh tahu nih Bos, jumlah karyawan sekarang berapa nih dari dulu sampai sekarang? Pertama berapa tuh? Dulu awal kita sendiri, pas habis itu ada kerjaan saya cari 2 orang, 3 orang. Untuk saat ini kurang lebih 40 lebih lah. 40? Wah, 40 guys. Dompet udah tebel dong nih. Dompet sih nggak ada isinya, ada tagihan doang. Ya kita kerja ini kan bukan seolah-olah kita pure nyari duit. Selain kita hobi, menyalurkan hobi, dan kita itu bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman, untuk saudara, untuk lingkungan. Jadi kita itu nggak cuman pingin karena usaha aja, jadi kita buka lapangan kerja, kita berbagi, kita ajarin mereka cara kerja itu seperti apa, dipercaya orang itu seperti apa. Nggak mungkin orang yang kerja sama saya itu selamanya ikut saya. Saya bilang sama mereka itu pasti mereka bisa lebih hebat daripada saya. Yang penting satu, disiplin dan jujur dan mau belajar, itu aja. Karena kegagalan itu pasti harus ada. Orang usaha itu harus gagal dulu menurut saya. Karena saya juga banyak gagalnya juga. Bener. Tapi ya saya suka dengan gagalan itu, tapi karena itu sekolah saya. Yang belum saya bisa ya harus gagal dulu sehingga gagal bangkit ya Bos. Lama gagal bosen kan sama kita. Ya kan? Gitu. Nih kira-kira untuk kedepannya kan Bos kan dari Pulau Jawa terus sudah ke wilayah-wilayah lain kayak Kalimantan, Sumatera ya. Kira-kira ada niat nggak buat ekspor barang gitu? Nah untuk ekspor sebenarnya kita udah mulai jalan, udah berapa 3 bulan ini kita udah mulai ekspor untuk motor custom yang Predator ini juga udah mulai, sama untuk yang paintingnya. Kita jadi kirim bodinya ke sana yang sudah airbrush. Wah, pokoknya udah kelas dunia sih. Nah setelah kita bikin NMAX Predator yang pertama, versi pertama, itu banyak permintaan. Tapi akhirnya saya mencoba menawarkan ke salah satu dealer di 2018 kalau salah, 18 Dari Jakarta ya? Dari Jakarta dulu, waktu itu di Mustika Motor. Dia awalnya sebenarnya nggak yakin dengan motor custom bikin gede gitu kan, kayaknya aneh gitu ya. Akhirnya saya beli motor, saya taruh di situ. Saya taruh di dealer, akhirnya banyak permintaan, akhirnya sampai sekarang permintaan juga cukup luar biasa. Apalagi sekarang dia cabangnya banyak. Kita juga di Jakarta nggak cuma hanya 1 dealer, kita untuk saat ini kita di Jakarta kurang lebih 30 dealer. Di Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Bekasi kurang lebih 30 dealer. Nah, padahal waktu itu sempat dianggap remeh ya, Predator apa sih? Dianggap remeh. Nah, terus akhirnya kemarin saya bikin model baru lagi. Nah, pas mau bikin model baru kan awal-awal corona tuh. Nah, kalau lihat langsung itu biasa orang lebih yakin dibanding orang lihat gambarnya aja. Nah, kalau orang lihat unitnya langsung, fisiknya di dealer, orang yang tadinya mau beli NMAX standar karena ada NMAX Predator itu, sehingga ada varian baru nih, ini motor apa nih, ya kan? Apalagi dia cek, dikasih tahu misalkan nama sales atau dia pernah lihat di sosial media, akhirnya dia beli. Nah ini kan yang dari Bos yang cerita tadi itu lebih banyak ke Yamaha ya. Kira-kira Bos punya planning nggak buat masuk ke Honda gitu, dealer-dealer gitu? Sebenarnya permintaan dari Honda sendiri sudah ada. Kita udah bikinkan full set, tapi memang kita lagi nyari waktu yang tepat untuk
mengeluarkan produk itu. Ke depan mungkin Pokoknya kalian harus ikutin video gua terus. Jadi kalian bisa update nih video-video yang lain nih, ya kan? Kayak bos kan mau nyiapin buat Fajio, buat Vario, apalagi PCX nih yang tadi gua review ya. Kalian nanti ikuti terus video gua. Nah, buat kalian yang mungkin yang udah sering nonton di video gua ya, di channel gua, kok Imam R2 itu lebih banyak upload PCX ya dibanding NMAX ya, karena kita emang agak kesulitan buat nyari motor NMAX-nya. Mungkin udah mulai sering main kesini lagi, nanti kita bakal terus upload NMAX ya. Terus untuk PCX nih emang Bos JJ minta saran dari saya nih, karena kan kita lebih fokus ke PCX ya. Bos JJ minta saran nih, kekurangannya apa, terus lagi rame apa. Nah, kita ngasih saran nih, makanya kita langsung terjun ke sini gitu. Nah, buat yang tameng yang tadi yang gue review itu, kalian komen di bawah ya, kekurangan atau ada request yang ada masukan-masukan yang lain, kalian bisa komen di bawah ini, oke? Nah, sekarang gue mau keliling-keliling tempat produksi nih guys. Nah, katanya sih sekarang udah 3 tingkat ya bos ya. Keliling-keliling sebentar ya, biar tahu aja, pengen tahu kayak perubahannya kayak gimana sih. Mungkin kalau dulu gue lupa, belum pernah videoin sih after before ya. Maksudnya yang lama sama yang sekarang tuh perbedaannya kayak gimana. Mungkin ya kita lihat yang sekarang aja dah ya. Oke, kita mau keliling-keliling nih. Oke, bos. Terima kasih buat bincang-bincangnya. Semoga sukses selalu. Amin, makasih. Oke.